Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya. Dan pada akhirnya si Sandi ini begitu kan, usai sholat istikharah, Sandiaga relakan utang Anies 50 miliar. Wow. Padahal di podcastnya Bang Oma Irama dia mengatakan dia sudah uang-uang itu sebagai perjuangan dalam dunia politik. Kok masih diungkit lagi dan keluar-keluar lagi begitu. Apalagi dengan pernyataan si Erwin Aksa begitu kan terhadap utang piutang ini. Siapa di balik ini semua? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak pedas seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Usai sholat istikharah, Sandiaga relakan utang Anies Baswedan 50 miliar. Jangan-jangan yang keluar apa ya untuk istikharah ini ya belum tahu begitu kan. Jangan-jangan istikharahnya sudah lebih baik ya diakhiri kan, kira-kira seperti itu. Ini kita juga rela kok, ini banyak sekali ya uang rakyat, uang emak-emak untuk dikumpulkan menjadi satu yang diterima oleh Sandiaga Uno dan kemudian diterima oleh Pak Prabowo begitu. Udah balik modal, jatah lanjutan reklamasi, jatah dari berhentilah CSR, bangun banyak rusun gratis, jatah dari Formula E, jatah dari instalasi rotan harga selangit tapi tahan beberapa bulan. Ini muncul spekulasi hari ini, para cibung banyak yang nimbrung di sini, wajar lah karena ini bagian dari demokrasi. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter ini. Ucapanmu blunder. Apakah Anda sekarang kecewa Sandiaga Uno karena tidak ada mapping sebagai capres partai maupun apalagi wapres Anies Baswedan? Bisa jadi begitu kan, ada rasa kecewa untuk mereka begitu kan. Tetapi inilah politik kita begitu kan. Sumbangan rakyat untuk kampanye Prabowo Sandi waktu Pilpres enggak terhitung, miliaran, semua ikhlas serahkan harta demi mimpi ada perubahan. Memang niat menjatuhkan. Kalau sekedar hutang tagih biasa saja tidak diumbar ke publik, betul begitu kan. Kalau dia punya hutang, benar-benar punya hutang, tagih saja tanpa eksklusif begitu kan. Dalam artian bahwa kita harus terbuka kepada orang lain begitu kan. Lebih baik tertutup kalau ada piutang seperti itu. Ya kecuali mencederai atau menggagalkan kan bisa jadi seperti itu begitu. Saya yakin ada monover tertentu di balik ini semua begitu kan. Karena Pak Sandi lebih pintar dari Wan Brutus. Lihat saja Jakarta setelah Pak Sandi pergi, Wan Peang kalang kabut. Banyak sekali yang mengkritik mereka ya. Itulah para cebong yang sudah sakit hati hari ini begitu kan. Sekarang udah naik 300% lebih Pak Santai, yakin ini banyak sekali. Jari Wong Jowo lagi dilulu ini. Bahkan ya menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sandi seolah-olah ini blunder begitu kan. Bahkan dikatakan sebagai lempar batu sembunyi tangan. Mengapa tidak? Ketika ditanya, diperjelas, maka disuruh tanya ke Pak Fadlizon. Setelah dikonfirmasi ke Pak Fadlizon, disuruh tanya ke Pak Sandi begitu kan. Artinya apa? Artinya kedua-duanya apa yang diucapkan Pak Sandi ini adalah tidak konsisten terhadap ini begitu kan. Bahkan Sudirman Said sudah memberikan bukti bahwa Anies Baswedan tidak punya utang piutang, dianggap lunas karena pada waktu itu sudah menang begitu kan. Teman sih teman, tapi nggak gini juga kali Pak ini. Katanya sudah direlakan, kok masih diungkit, masih ingat uang pendukungmu sekarang. Dulu ketika maju Pilpres 2019, saya cinta banget sama Sandi. Tetapi sama seperti PS, seperti menyebur ya, seperti nyebur ke kolam jadi cabai. Maaf, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Tetapi inilah politik kita begitu kan, ada pro dan ada yang kontra. Artinya hutang itu benar adanya, jelas ya, dan diikhlaskan karena yang berhutang lupa bayar. Ya belum tentu begitu kan. Ya pada endingnya mungkin Pak Sandi mengatakan ya saya ikhlas saja. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa setelah ditelusuri mungkin ya tidak punya utang piutang karena mungkin rasa kecewa begitu kan. Ya biar orang tidak menjudge bahwa dirinya blunder, akhirnya dia yang mengatakan apa? Ikhlas. Itulah andalan yang terakhir begitu kan. Sudah tahu, publik sudah paham hari ini begitu kan. Ngeri kali mau jadi pejabat publik harus gelontorkan minimal 50 miliar. Pertanyaan berikutnya, apa bisa bayar selama 5 tahun kalau nggak korupsi ini? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu yang harus kita hormati bersama-sama begitu kan. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, usai sholat istikharah Sandiaga relakan utang Anies 50 miliar. Wow, kok relakan begitu kan? Kalau dia punya utang ya tanpa kita basa-basi ya bisa dihubungi dengan baik-baik, bukan keluar-keluar di media sosial seperti ini begitu kan.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar saat maju Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjam uang senilai 50 miliar saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Bahkan ya, dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istihoro dia meminta pertimbangan keluarga. Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Dan bahkan setelah saya sholat istihoro ya, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai hal itu, ucap Sandi ya menghadiri Harlah Sahabat NU di Jawa Timur. Bahkan Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dan bahkan dia mengatakan mari kita tetap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Politikus Partai Golkar Erwin Aksa sebelumnya menyebut Sandi sempat meminjami uang 50 miliar kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017. Dan ikut menyusun draft isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat pengacara Sandi saat itu Rizkiana. Bahkan intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu kata Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faisal. Bahkan karena yang punya likuiditasi itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Sandi karena putaran pertama yang namanya lagi tertatih-tatih, bilangnya begitu. Tapi menurut saya pribadi ya, ketika punya utang 50 miliar itu bukan angka yang sedikit, saya rasa seperti itu begitu. Tetapi bisa dibicarakan baik-baik kalau dia punya utang begitu kan. Tetapi kalau dia hanya manuver kepada Anies Baswedan ya, tentu ini menjadi publik semakin percaya bahwa apa yang selama ini begitu kan, tidak mungkin uang segitu bisa diikhlaskan begitu kan. Tetapi ya mungkin ada kong kali kong ya, mungkin Pak Sandi rasa kecewa kepada Anies Baswedan ya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena politik hari ini bisa sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan, sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat bahwa kalau sudah diikhlas ngapain masih keluar-keluar seperti itu begitu kan ke publik begitu kan. Toh pada hakikatnya Pak Sandi blunder sendiri begitu kan. Bahkan Pak Sandi mengatakan itu ada di Fadlizon yang tahu begitu. Telah ditanya ke Fadlizon, ternyata Pak Sandi disuruh tanya ke Pak Sandi begitu kan. Tidak berani mengungkapkan itu. Yang ada kata Pak Fadlizon itu adalah mengenai tentang pilkada begitu kan, bukan tentang piutang begitu. Saya rasa hal seperti ini yang benar menurut saya adalah Fadlizon begitu kan. Tetapi perlu catat, inilah demokrasi kita begitu ya. Dan bahkan menurut saya pribadi ya blunder sekali Pak Sandi hari ini begitu kan. Niatnya ingin menyerang Anies Baswedan ya mungkin, tapi di satu sisi karena dia sudah blunder, pada akhirnya banyak orang yang kecewa begitu. Di satu sisi seperti itu begitu. Inilah politik kita begitu kan. Politik itu kalau tidak dimainkan dengan secara akal sehat ya, secara sadar, maka dia akan blunder, akan kena pada diri sendiri begitu kan. Itulah akibatnya yang melakukan politik-politik seperti itu begitu. Ya mentang-mentang punya orang kaya begitu, tetapi pada hakikatnya hari ini yang dilihat oleh masyarakat Indonesia itu adalah rekam jejak dan kebaikan. Dulu saya memang mendukung mendukung Pak Sandi begitu kan dengan Pak Prabowo, tetapi dengan hal seperti ini saya rasa kecewa begitu. Kecewanya gimana ya? Kecewanya kok bisa seorang Pak Sandi bisa melakukan seperti itu begitu. Kalau dia punya utang ya secara tertutup aja mengenai hal itu. Kok masih keluar-keluar di media sosial, itu yang saya tidak suka begitu kan. Nah, intinya apa? Intinya adalah bahwa kita bersama bahwa melihat sosok pemimpin itu tidak hanya dilihat dari orang yang kaya begitu, tetapi dilihat dari etika dan kemudian politik yang dimainkan di dalamnya begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.